Coba cari tempat yang di sebelah sana yang agak adem. Pasti tikungan situasinya bagus. Mana? Itu Om Abed. Oke, coba dekat tempat sampah itu ya. Tempat sampah. Enggak terlalu panas. Oke. Cuma harus hati-hati Om. Ya, baik. Bawah kita ini lumpur. Oke, sini ya. Sini aja Oke, kira-kira. coba di sini. Nanti tak ambil dari situ. Ya, oke, sip. Om Bagus, tolong. Ya. Saudara-saudara, saat ini kami dari tim multimedia GT Jemblung Jangkring berada di Pantai Glagahwangi. Saudaraku, di tempat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti dan mampu untuk melakukannya dalam hidup kami. Atas pertolongan-Mu ya Bapa, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita buka Alkitab kita saudaraku dari surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengkaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan tema untuk renungan kita pada kesempatan ini adalah menjadi anak-anak terang. Saudara-saudaraku, kata menjadi berarti dari yang belum ada menjadi ada. Proses menjadi ada ini dari yang belum ada itu terjadi kata menjadi. Contohnya seperti ini saudaraku. Bisa minta tolong Om Bagus? Saudaraku, kita tahu ini adalah onde-onde. Sebelum menjadi onde-onde, ada proses sebelumnya di mana pedagang onde-onde akan mempersiapkan bahan-bahannya untuk membuat onde-onde. Jadi pedagang akan mempersiapkan bahan-bahannya, diantaranya adalah tepung ketan, kemudian ada wijen, ada minyak, semua bahan dipersiapkan. Setelah itu baru diolah saudaraku, kemudian setelah diolah baru digoreng, dan setelah digoreng baru menjadi onde-onde. Jadi untuk menjadi onde-onde ada proses yang panjang yang dilakukan seorang pedagang onde-onde.
Onde-onde tidak terjadi serta-merta begitu saja ada onde-onde. Bagaimana kita pun tahu bahwa sebelum menjadi onde-onde ada proses yang harus dikerjakannya. Demikian juga saudaraku, ketika dengan tema menjadi anak-anak terang, kita pun akan belajar bagaimana yang sebelumnya kita bukan anak-anak terang berproses menjadi anak-anak terang. Seperti apakah proses itu sehingga pada akhirnya saya dan panjenengan semua dikatakan firman Tuhan layak untuk disebut sebagai anak-anak terang. Mari kita lihat proses yang dilalui setiap orang percaya sehingga dia boleh layak disebut menjadi anak-anak terang. Yang pertama saudaraku, kita lihat di ayat yang keempat. Mari kita perhatikan baik-baik. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sangat jelas sekali di ayat yang keempat ini memberitahukan kepada kita semua bahwa kita bisa menjadi anak-anak terang karena Allah sang sumber berkat itu telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sumber berkat hanya terdapat di dalam Kristus. Dan ketika kita bicara tentang berkat saudara, mari kita sepakat pada kesempatan ini, ketika kita bicara tentang berkat, kita tidak selalu bicara tentang berkat secara materi. Bagaimana kita pun penting mengerti bahwa berkat ini juga berkaitan dengan berkat secara rohani. Tidak cukup berkat secara materi. Saudaraku, ayat yang ketiga sangat jelas mengatakan kepada saya dan saudara bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengkaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi mari kita sepakat pada kesempatan ini, ketika kita bicara berkat, kita tidak bicara berkat secara materi, tapi berkat secara rohani. Saudaraku, setiap orang percaya memiliki berkat dan kekayaan secara rohani. Jadi kita tahu bagaimana kita telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Ini adalah berkat kekayaan orang percaya. Panjenengan tahu kenapa Allah, Sang Immanuel, yang berkuasa atas langit dan bumi, memilih panjenengan menjadi miliknya. Tolong berikan saya satu alasan kenapa Allah memilih panjenengan menjadi milik kesayangannya. Oke, Om Abed dan Om Bagus, di depan kita ini ada jeruk 5 buah. Saya minta tolong masing-masing kalian silakan pilih 2 buah jeruk. Bebas milih ya Pak? Bebas memilih, silakan diambil, dikupas, dimakan, silahkan. Pokoknya 2 itu menjadi milik kalian. Sisakan 1 buat saya. Oke? Siapa? Ngerti instruksinya? Sisakan 1 buat saya. Oke, silahkan. Yuk, pilih. Udah? Sudah Pak. Oke. Om Abed, berikan saya sedikit penjelasan kenapa Anda pilih ini. Jeruk yang ini Ya. dan yang ini. Oke. Saya pilih yang ini karena dari segi visualnya itu sudah menarik Pak. Warnanya oranye, Ya. cerah, jadi saya pilih yang ini. Dan kenapa yang ini? Karena menurut saya ini manis Pak rasanya. Begitu ya? Feeling aja, rasanya manis, saya pilih ini. Oke, jadi itu masalah feel aja ya. Ya. Om Bagus, tolong jelaskan kepada saya sedikit. Kenapa kamu pilih jeruk yang ini dan yang ini? Kenapa itu kamu sisakan di sana? Kalau yang ini mungkin rasanya lebih enak. Dan Besar warna- juga ya? Iya, besar. Kalau yang ini mungkin sedikit manis tapi enak juga ya. Enak juga ya. Iya. Penjual Oke. buah Pak, penjual buah ya. Mantan penjual buah ya. Oke, terima kasih Om. Baik, silakan kembali ke tempat masing-masing. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat kita sudah mengambil 2 jeruk bagian mereka dan masih ada 1 sisa jeruk yang mereka sisakan buat saya. Mari kita lihat sisa jeruk yang telah mereka sisakan untuk saya.
Ya, tidak terlalu besar, warnanya juga tidak terlalu menarik. Dan saudara, mari kita lihat. Ternyata jeruk ini sudah rusak. Dan inilah yang menjadi bagian saya. Baik Om Abed dan Om Bagus telah memilih bagian yang baik menurut mereka, dan bagian yang rusak disisakan buat saya. Saudaraku, itulah manusia. Ketika diminta untuk memilih, pasti akan memilih yang terbaik menurut mereka. Ketika mereka diminta untuk memilih, maka mereka akan terus berusaha memilih yang terbaik menurut mereka. Saudara-saudara, itulah manusia. Mereka tidak mau memilih yang buruk. Mereka selalu ingin mendapatkan yang terbaik. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya setiap manusia memiliki sisi egois. Walaupun kadarnya berbeda-beda. Ada yang kelihatan banget, ada yang tidak kentara. Tetapi dengan ilustrasi jeruk ini akhirnya kita tahu bahwa sebenarnya manusia memiliki sisi egois. Dan ketika dia diminta untuk memilih, maka dia selalu ingin memilih yang terbaik. Dan yang tidak terbaik, biarlah orang lain yang mendapatkannya. Saudaraku, itulah manusia berbeda dengan Allah. Tadi saya bertanya kepada panjenengan semua bahwa kenapa Allah memilih kita menjadi milik kepunyaannya? Kenapa Allah sang pencipta langit dan bumi, sang raja di atas segala raja itu, sang Immanuel itu memilih kita menjadi anak-anaknya? Oke, jeruknya tadi mana Pak? Belum selesai. Jadi sekali lagi saudaraku, saya mau sampaikan pada kesempatan ini, kenapa Allah sang Immanuel, sang raja di atas segala raja itu, sang Yesus Kristus Tuhan itu memilih kita menjadi milik kepunyaannya, karena saya dan saudara telah rusak. Karena saya dan saudara telah hancur. Karena saya dan saudara tidak lagi menarik. Sehingga Allah memilih kita bukan karena kita baik, bukan karena kita layak untuk dipilih, tetapi Allah, Yesus Kristus Tuhan memilih kita karena kita benar-benar tidak layak untuk dipilih. Kita begitu kotor, kita begitu najis, kita begitu menjijikkan oleh setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Allah tahu bahwa manusia seperti itulah keadaannya. Sehingga dengan demikian, karena kasih-Nya yang besar, Allah memilih kita menjadi milik kepunyaannya. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama pada kesempatan ini, bahwa kenapa Allah memilih saya dan panjenengan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Karena kita sebenarnya memang tidak layak untuk dipilih. Karena kita begitu menjijikkannya, karena kita begitu kotor, karena kita penuh dengan kenajisan, dengan setiap dosa dan pelanggaran kita. Tetapi Allah yang penuh kasih, yang penuh rahmat, yang penuh cinta itu memilih saya dan panjenengan semua sejak semula, bahkan sebelum dunia dijadikan. Inilah kekayaan rohani, inilah berkat rohani, inilah kekayaan rohani yang menjadikan kita menjadi anak-anak terang. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena kepandaian kita boleh menjadi anak-anak terang. Tetapi semua karena anugerah Allah telah memilih saya dan panjenengan untuk menjadi anak-anak terang. Saudara-saudaraku, yang kedua, proses untuk menjadi anak-anak terang. Kenapa? Karena kita telah diangkat menjadi anaknya. Kita perhatikan di ayat yang kelima, saudara. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita
dari semula oleh kasih Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Saudara, perhatikan dengan baik. Ayat yang kelima ini mau menjelaskan kepada saya dan panjenengan semua bahwa proses menjadi anak-anak terang itu yang pertama adalah karena kita dipilih Allah. Yang kedua, karena kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara, ketika kita memiliki sebuah status sebagai anak Allah, maka sebuah tanggung jawab yang ada di pundak kita adalah paling tidak kita harus mirip seperti Bapa kita. Kalau Allah kudus, maka kita harus berusaha untuk hidup kudus. Kalau Allah tidak bercacat celah, maka kita pun harus berusaha hidup untuk tidak bercacat celah. Saudara-saudaraku, ketika kita diangkat menjadi anak-anak Allah, maka saya dan panjenengan menjadi objek cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, saudaraku, maka objek kasih Allah itu akan menjadi nyata di dalam kasih dan pengampunannya. Saudara-saudaraku, kita tahu bahwa kita sebagai anak-anak Allah menjadi objek kasih-Nya Tuhan. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan kasih dan pengampunan Allah. Jadi jangan ragu-ragu, walaupun kita dulu berbuat dosa, bahkan merah seperti kain kirmisi, saudara-saudaraku, percayalah bahwa Allah telah menerima kita apa adanya. Allah tidak pernah memperhitungkan berapa banyak pelanggaran yang kita pernah lakukan. Allah tidak pernah menghitung berapa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan. Ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, ketika kita mau datang kepada Tuhan di dalam pertobatan, ketika saat ini juga kita minta ampun kepada Tuhan, saudara percayalah bahwa saat ini juga Tuhan yang adalah Bapa kita mengampuni saya dan saudara. Karena apa? Karena kita anak-anaknya. Dan sebagai anak Allah, saudara, maka kita pun menjadi ahli waris dari setiap apa yang dimiliki oleh Bapa kita. Tidak mungkin anak orang lain akan menjadi ahli waris apa yang saya miliki. Pasti yang akan mewarisi apa yang saya miliki adalah anak-anak saya. Demikian pun saya dan saudara, ketika Allah telah mengadopsi kita, mengangkat kita menjadi anak-anaknya, maka segala kepunyaan Allah akan menjadi milik kita yang akan diwariskannya kepada saya dan panjenengan semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya saat ini, apa yang menjadi pembeda antara orang yang berdoa dengan orang yang tidak mau berdoa? Saudara, mereka sekolah, sama-sama sekolah, baik yang berdoa maupun yang tidak berdoa, yang mereka dapat belajar bersama-sama. Apa bedanya orang yang berdoa dengan yang tidak berdoa? Mereka dapat pacar, mereka dapat istri, sama. Baik yang berdoa maupun yang tidak berdoa pun dapat pacar dan dapat istri, sama. Yang berdoa dapat pekerjaan, yang tidak berdoa pun dapat pekerjaan. Lalu bedanya di mana antara orang yang mau berdoa dengan orang yang tidak berdoa? Bedanya adalah ketika orang yang berdoa memiliki relasi yang dekat dengan Bapa. Orang yang tidak berdoa tidak memiliki relasi yang dekat dengan Bapa. Sehingga ketika orang yang berdoa memiliki kedekatan hubungan dengan Bapa, maka Bapa di surga selayaknya adalah Bapa dalam kehidupan orang yang berdoa. Ada kedekatan, keintiman di dalam hubungan baik Bapa di surga dengan orang yang mau berdoa. Sehingga ketika ada keintiman, kedekatan antara bapak dan anak, saudaraku, apapun yang dialami anak, Bapa tidak akan mungkin tinggal diam.
Apa yang dirasakan anak Bapa tidak akan mungkin tinggal diam. Apa yang dirasakan anaknya itu juga yang dirasakan oleh Bapa kita. Apa yang menjadi pergumulan kita itu pun yang menjadi pergumulan Bapa kita. Jadi begitu hebatnya orang yang mau berdoa, memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, sehingga dengan demikian tidak ada lagi jarak antara Bapa di surga dengan dirinya. Kedekatan inilah yang akan membuat anak yang mau berdoa ini menjadi tenang dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku, yang terakhir, proses menjadi anak terang, selain Allah yang memilih kita, selain kita diangkat menjadi anak-anaknya, yang terakhir adalah, saudaraku, bahwa proses untuk menjadi anak-anak terang adalah bagaimana kita terus hidup di dalam rencana kasih anugerah Allah. Kita bisa lihat itu di ayat yang ke-10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan hidup kita bukanlah surga. Ingat, sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa tujuan hidup kekristenan itu bukan surga. Tetapi tujuan hidup orang percaya, orang Kristen adalah bagaimana dia terus tetap taat di dalam kasih anugerah Allah. Sehingga dengan demikian hidup orang percaya mempermuliakan Allah. Sehingga ketika hidup orang percaya mempermuliakan Allah, kerajaan surga adalah dampak, bagian daripada dampak orang percaya yang mau hidup mempermuliakan Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa hidup terus taat? Bagaimana kita bisa terus hidup untuk mempermuliakan Tuhan? Kita tahu bahwa ketika kita hidup ini banyak hal yang bisa membuat kita jatuh dan terjatuh di dalam dosa. Satu hal, saudaraku, hanya Roh Kuduslah yang membuat kita kuat. Hanya Roh Kuduslah yang membuat kita akan sampai kepada satu titik hidup kita mempermuliakan Tuhan, sehingga kita akan menggenapi apa yang telah direncanakan Allah, dipersatukan dengan Allah di dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku, kata menjadi anak terang yang menjadi tema kita menjadi sebuah pengingat kepada setiap kita saat ini bahwa sesungguhnya jati diri kita adalah anak-anak terang. Mari kita hargai ketika Allah telah memilih kita. Dulu kita yang bukan apa-apa menjadi apa-apa. Dulu yang kita kotor menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Dulu kita yang tidak bernilai menjadi biji mata Allah. Dulu yang kita adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Sekarang kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudaraku, kita yang dulu bukan apa-apa sekarang diangkat menjadi anak Allah. Ini semua Allah lakukan dengan penuh kerelaan hatinya. Dan bagian kita, mari kita terus tetap taat kepada Tuhan. Taat kepada tuntunan Roh Kudus. Sehingga kita terus akan menjadi anak-anak terang yang menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.